Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Gita. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 4 lainnya, yakni Choirani Indah Baihaqi, Dika Jang Sekar, dan Hisham Al-Fatah akan mempresentasikan chapter 17 mengenai kebijakan dividen. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di bagian ini, saya akan membahas mengenai jenis dividen dan pembayarannya. Namun, hal pertama yang kita perlu ketahui, dividen itu apa sih? Dividen itu merupakan tanggung jawab perusahaan berupa pembayaran dari penghasilan perusahaan kepada shareholder, baik dalam bentuk uang tunai atau yang disebut dengan cash dividends ataupun dalam bentuk saham yang disebut dengan stock dividend. Simpelnya, jadi ketika perusahaan ini dapat laba, maka mereka itu akan membagikan labanya kepada para pemegang saham. Nah, untuk cash dividend sendiri terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu ada regular cash dividends. Ini tuh merupakan dividen yang biasa dibagikan kepada shareholder yang biasanya dibayar 4 kali dalam setahun. Untuk waktunya tiap perusahaan itu beda-beda karena ada yang bayarnya per kuartal, ada juga yang bayar per tahun. Next, yang kedua itu ada extra dividends. Ini tuh merupakan dividen ekstra atau dividen tambahan yang dibagikan perusahaan kepada shareholder karena ada kejadian spesial. Misalnya ketika perusahaan lagi surplus tinggi, nah mereka bisa aja kasih extra dividen ke shareholdernya sebagai reward. Selanjutnya ada special dividends. Ini tuh juga mirip kayak extra dividends. Bedanya pembagiannya ini itu terjadi ketika ada peristiwa yang tidak biasa terjadi di perusahaan tersebut. Jadi pembagiannya cuma sekali aja dan nggak akan terjadi secara berulang. Yang terakhir ada liquidating dividends, di mana dividen ini akan dibagikan perusahaan ketika perusahaan ini mengalami likuidasi atau ketika perusahaan ini menjual aset-aset yang mereka miliki. Next, selain ada cash dividend, perusahaan itu juga bisa membayar dividen dengan saham atau yang disebut dengan stock dividend, di mana stock dividend ini merupakan pembayaran yang dilakukan perusahaan dalam bentuk saham untuk menambah jumlah saham yang dipegang oleh shareholder. Nah, karena jumlah saham yang beredar ini akan semakin banyak, maka nantinya value dari setiap sahamnya sendiri juga akan menjadi lebih rendah. Dan untuk stok dividen ini tuh biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalnya akan dibagikan 20% stok dividen. Ini tuh berarti bahwa stok dividen yang dimiliki oleh shareholder nantinya akan meningkat sebanyak 20%. Atau berarti shareholder juga akan menerima satu saham baru dari setiap 5 saham yang mereka miliki. Nah, ketika setiap shareholder ini sahamnya mengalami peningkatan sebanyak 20%, maka nantinya share stock outstanding yang ada itu juga akan meningkatkan sebanyak 20%. Nah, akhirnya setiap saham juga value-nya akan lebih rendah sebanyak 20%. Nah, kemudian bagaimana pembayaran atas dividen ini dilakukan? Nah, di sini terdapat kronologis mengenai pembagian dividen yang akan dilakukan. Di sini tuh kita dapat melihat bahwa terdapat 4 tanggal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada declaration date. Ini adalah tanggal atau hari di mana direksi perusahaan ini mendeklarasikan atau mengumumkan bahwa akan ada pembagian dividen. Kalau di sini tuh misalnya 16 Februari. Terus selanjutnya ada ex-dividend date, yaitu tanggal di mana perusahaan ini tuh mendata atau mereka make sure lagi shareholder mana aja yang akan menerima dividen dari perusahaan. Apabila terdapat shareholder yang ngejual sahamnya setelah tanggal ini, maka dividennya tetap akan diberikan tapi ke shareholder yang lama, bukan shareholder yang baru. Kemudian selanjutnya ada record date, yaitu tanggal di mana perusahaan ini mengumumkan kembali siapa-siapa aja shareholder yang tercatat dan akan menerima dividen. Dan yang terakhir itu ada payment date atau di mana hari dividen ini dibagikan kepada para shareholder. Sekian presentasi saya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Khairani Indah Baihaqi akan melanjutkan presentasi. Nah, jadi kita masuk ke dividend policy may not matter. Nah, sebelumnya apa sih dividend policy itu sendiri? Jadi, kebijakan dividen itu adalah keputusan untuk membayar dividen atau retaining funds untuk diinvestasikan kembali di perusahaan. Nah, jadi pada teorinya itu, apabila perusahaan menginvestasikan kembali kapitalnya pada saat ini, maka itu akan grow dan dapat membayar dividen yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, jadi memilih salah satu kebijakan dividen dibandingkan kebijakan lainnya itu tidak memiliki dampak pada stock price. Nah, misalnya nih, contohnya ada dua plan. Plan pertama itu adalah misalnya perusahaan dapat membayar dividen sebesar $10.000 per tahun untuk tiap 2 tahun selanjutnya. Nah, sedangkan plan kedua itu adalah perusahaan itu membayar dividen sebesar $9.000
Terus dia ini menginvestasikan kembali sebesar $1.000 ke perusahaan, yang mana nantinya pada tahun berikutnya dia akan si investor ini akan mendapatkan dividen sebesar $11.120. Nah, required return dari dua plan ini tuh sama sebesar 12%. Nah, kalau kita hitung present value dari kedua plan ini tuh sama. Jadi sebenarnya it doesn't matter kapan si perusahaan itu membayar dividen atau kebijakan apa yang dia pakai. Yang penting itu adalah required return-nya. Nah, jadi ada perusahaan yang memilih low dividend payout dan juga ada yang memilih high dividend payout. Nah, kalau yang low dividend payout itu alasannya itu yang pertama itu adalah tax. Nah, jadi untuk individual shareholders, effective tax rates pada dividend income itu dia ini jauh lebih tinggi dibandingkan tax rates pada capital gains. Nah, ini tuh kurang menguntungkan bagi dia apabila dia memiliki high dividend payout. Jadi untuk menghemat pajak itu menurut mereka itu lebih baik menggunakan low dividend payout. Nah, yang kedua itu adalah mengurangi flotation cost. Nah, jadi perusahaan itu, kalau perusahaan itu punyanya high dividend payout, maka dia itu kalau diperlukan dia bisa menerbitkan saham baru untuk dijual. Nah, yang udah kita pelajari sebelumnya, kalau misalnya dia nerbitin saham baru itu cost-nya itu mahal. Nah, jadi low dividend payout ini tuh menurunkan jumlah capital yang perlu untuk dinaikkan sehingga mengurangi flotation cost. Nah, yang ketiga itu adalah dividend restrictions. Nah, jadi pada beberapa kasus itu perusahaan dapat mengalami pembatasan dalam kemampuannya untuk membayar dividen. Nah, contohnya itu seperti pada chapter 7, misalnya common feature dari bond indenture, di mana perjanjian yang melarang pembayaran dividen pada tingkatan tertentu. Nah, juga perusahaan itu mungkin terlarang oleh state law-nya untuk membayar dividen apabila jumlah dividennya sendiri itu lebih besar dibandingkan dengan retained earnings perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah high dividend payout. Jadi yang kedua itu adalah high dividend payout. Nah, jadi faktor-faktor yang membuat orang memilih ini tuh yang pertama itu adalah desire for current income, kayak contohnya itu adalah pensiunan. Terus yang kedua itu adalah tax and other benefits. Nah, kalau tadi di low dividend payout kan kita udah tahu nih bahwa orang-orang yang memilih itu tuh karena untuk menghemat pajak, karena efektif tax rate-nya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan capital gains-nya. Nah, kan tetapi ada sejumlah investor lain yang tidak mendapatkan tax treatment yang sama dengan memiliki high dividend yields dibandingkan dengan low dividend yields. Nah, yang pertama itu adalah corporate investors. Nah, jadi significant tax break pada dividen itu terjadi ketika perusahaan itu memiliki saham di perusahaan lain. Pemegang saham korporasi itu menerima common atau preferred dividend yang udah dijamin 70% atau lebih dividen exclusion-nya. Nah, karena 70%, tapi 70% ini tuh nggak apply ke capital gains-nya. Jadi dia ini kayak kebalikan dari yang tadi. Meskipun tax rates-nya itu menguntungkan, akan tetapi capital gains-nya itu lebih dirugikan gitu kalau capital gains-nya. Nah, hal ini membuat dividend exclusion yang mana dia itu high dividend dan juga low capital gain stocks-nya itu lebih cocok dipegang oleh korporasi. Nah, keuntungan pajak dari dividen itu juga menyebabkan korporasi itu memiliki high yield stocks dibandingkan long-term bonds karena nggak ada tax exclusion yang sama dari pembayaran bunga pada pemegang obligasi korporasi. Nah, yang kedua itu adalah investor yang bebas pajak. Contohnya itu misalnya tuh kayak dana pensiun, dana sumbangan, sama trust funds. Nah, jadi sebenarnya overall orang-orang yang memiliki ini tuh biasanya individu itu sebenarnya mungkin untuk memilih high dividend payout dan dia juga willing untuk membayar pajak dividen yang tinggi karena dia ada desire for current income tadi. Nah, in addition, beberapa investor yang sangat besar kayak korporasi sama tax exempt investor ini juga memiliki preferensi yang kuat untuk high dividend payout. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Oke,
tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu stok dividen. Nah, stok dividen itu akan berimplikasi pada satu, meningkatnya jumlah saham yang beredar. Nah, stok dividen sendiri dibagi menjadi dua, yakni small stock dividen yang kisarannya kurang dari 20 hingga 25% dan large stock dividen yang kisarannya lebih dari 20 hingga 25%. Nah, contohnya stok dividen itu ketika kita memiliki 100 saham dan perusahaan itu mengumumkan 10% dividen saham atau stok dividen, maka orang itu akan mendapatkan 10 saham tambahan dari 100 saham yang dimilikinya tadi. Seperti itu. Nah, selain stok dividen, perusahaan juga punya mekanisme stock split atau peningkatan saham perusahaan yang beredar tanpa merubah ekuitas pemilik. Jadi, kalau yang stok dividen akan menambah ekuitas pemilik, kalau ini tidak merubah ekuitas pemilik. Nah, implikasinya apa? Nah, yang pertama, pada dasarnya konsepnya adalah sama dengan stok dividen, tetapi dinyatakan dalam rasio. Jadi, misalnya 2 for 1 stock split, atau setiap satu saham itu dipecah menjadi dua, akan sama dengan pemberian stok dividen sebesar 100%. Nah, stock split ini akan menyebabkan harga saham atau par value saham tersebut akan turun. Contohnya ketika ada 2 for 1 stock split, yang awal harganya adalah 50, karena adanya stock split menjadi 25 atau setengahnya tadi karena adanya stock split. Nah, alasannya melakukan stock split ini agar harga saham yang ada di pasar saham itu lebih murah. Jadi harganya itu kembali ke rentang padangan yang lebih diinginkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya selain kedua mekanisme tersebut, perusahaan juga bisa melakukan stock repurchase. Stock repurchase itu apa? Yakni adalah perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar saham, yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase sendiri juga sering disebut dengan buyback saham. Implikasinya apa? Nah, mirip, oke. Jadi stock repurchase ini mempunyai dua metode atau mekanisme. Yang pertama adalah tender offer, yakni perusahaan sudah menetapkan dari awal harga pembelian dan jumlah saham yang akan dibeli oleh perusahaan tersebut. Nah, hal ini bertujuan agar perusahaan itu mempunyai kekuatan lebih. Biasanya korporasi itu mempunyai rencana jangka panjang terhadap perusahaan tersebut. Jadi harus membeli saham sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham. Biasanya tender offer ini mematok harga di atas harga pasar. Seperti itu. Contohnya Aqua itu melakukan tender offer atau membeli seluruh sahamnya yang sudah dijual di pasar saham. Tujuannya setelah mereka membeli semua saham tersebut, mereka bisa membuat perusahaannya kembali menjadi go private, tidak go public lagi. Nah, metode yang kedua adalah metode open market. Nah, metode open market sendiri adalah metode yang membeli saham di pasar terbuka. Jadi perusahaan itu langsung saja membeli saham yang ada di pasar saham. Nah, biasanya hal ini ditujukan agar nilai harga dari saham itu naik. Nah, mirip dengan cash dividend yang memberikan uang tunai dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi stock repurchase ini juga sama dengan cash dividend, yakni memberikan uang kepada para pemegang saham tersebut. Biasanya ketika ada rencana untuk buyback saham, manajemen itu meyakini bahwa harganya saat ini itu sedang undervalue. Jadi untuk menjaga harga pasar saham, manajemen melakukan stock repurchase ini. Oke, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dika Ajeng akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu pajak atas dividen.
Jadi pajak dividen ini merupakan potongan atau pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi laba ini tuh meliputi laba saham, laba dari polis asuransi, serta laba hasil usaha koperasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis dividen. Nah, jadi jenis dividen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bukan objek pajak, dan yang kedua yaitu objek pajak. Jadi dividen yang bukan objek pajak itu menurut pasal 4 ayat 3 huruf F, yaitu dividen yang diterima oleh wajib pajak meliputi perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia, tidak menjadi objek pajak selama memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan atau retained earning, dan yang kedua yaitu PT, BUMN atau BUMD yang menerima dividen memiliki saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan. Lalu jenis dividen yang kedua yaitu dividen objek pajak. Jadi penghasilan dividen yang terkena pemotongan pajak penghasilan terbagi menjadi dua kemungkinan. Yang pertama yaitu penghasilan dividen menjadi objek pajak namun tidak terkena potongan atau pemungutan pajak penghasilan. Lalu yang kedua, penghasilan dividen menjadi objek pajak dan terkena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama, PPh pasal 4 ayat 2, potongan 10% dan bersifat final jika penerima dividen merupakan orang pribadi dalam negeri. Lalu yang kedua, PPh pasal 23 yaitu potongan 15% dari jumlah bruto jika penerima dividen merupakan wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Lalu yang ketiga dari PPh pasal 26, potongan 20% dari jumlah bruto jika penerima merupakan wajib pajak luar negeri dan selain badan usaha tetap. Nah, kalau misalkan atas pembagian dividen yang sesungguhnya ternyata lebih besar dari yang sudah diperhitungkan, maka kelebihan jumlah dividen tersebut wajib dilaporkan dalam SWT pajak penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal. Nah, dikatakan bahwa pada Juni 2020 PT MKF membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar saham kepada pemegang saham berikut. Yang pertama kepada A yang memiliki jumlah lembar saham sebanyak 15.000, lalu B sebanyak 35.000 dan PT XX sebanyak 50.000 lembar. Nah, jadi cara penyelesaiannya apabila mengikuti aturan yang sudah saya sebutkan di PPh tadi, yaitu pemegang saham A yang memegang jumlah saham sebanyak 15.000, itu PPh finalnya jadi 10% dikali 15.000 dikali Rp2.000. Lalu Rp2.000 itu tadi kan dividen yang diberikan per lembar sahamnya. Lalu jadi PPh final yang didapatkan oleh A yaitu Rp30 juta. Lalu yang B menggunakan kalkulasi yang sama mendapatkan PPh final Rp70 juta. Lalu yang PT XX PPh-nya itu dia itu bukan objek pajak karena di sini yang dikenakan PPh dividen itu individu, dan sedangkan PT XX ini bukan merupakan individu melainkan bentuk PT atau badan usaha. Presentasi dari kelompok kami, terima kasih.